Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya hingga kita bisa berkumpul di dalam channel YouTube ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman. Saya Bella Sarsul Muli Perstia sebagai pembawa acara. Mohon izin untuk membacakan susunan acara. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawah Quran, yang ketiga pembacaan sari tilawah Quran, yang keempat yaitu acara inti, kajian ceramah, dan yang kelima pembacaan doa, dan yang keenam itu penutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita kepada acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan acara kedua yaitu pembacaan tilawah Quran yang akan dibacakan oleh saudari Balkis Regia. Kepadanya kami persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Masya Allah, terima kasih untuk saudari Balkis yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pembacaan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Cut Wafa. Kepadanya kami persilahkan. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Marilah kita lanjut kepada acara keempat yaitu acara inti, kajian ceramah yang akan disampaikan oleh Cindy Amelia. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sampai detik ini kita masih diberikan karunia serta nikmat yang besar, yaitu umur yang panjang, kesehatan yang baik, serta kesempatan yang luang, sehingga kita masih bisa menghadiri majelis-majelis ilmu dan bertolabul ilmi untuk senantiasa meraih ridhonya. Dan tentunya, tanpa seizin Allah, kita tidak akan mungkin bisa melakukan itu semua. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada baginda alam uswatun hasanah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, para sahabatnya, para ulama-ulama, serta segenap pengikutnya, umat Islam sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk mencoba mengetengahkan hakikat niat dalam kehidupan kita, dan betapa urgentnya meluruskan niat itu sendiri. Jika berbicara tentang niat, itu artinya kita akan membahas sesuatu yang paling urgent dalam agama Islam. Mengapa begitu? Karena kedudukan niat merupakan syarat diterima atau tidaknya suatu amal perbuatan. Bahkan, amal ibadah tidak akan mendatangkan pahala kecuali berdasarkan niat. Niat karena Allah dan niat untuk meraih ridho darinya. Maka dapat kita pahami bahwasannya meluruskan niat itu amatlah penting. Karena jika kita melakukan sesuatu sehebat
apapun dan sebanyak apapun, jika tidak diniatkan karena Allah, maka hal hebat tersebut akan bernilai nol di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibukukan dalam kitab Arba'in Nawawi pada urutan nomor 1 dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasannya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niatnya. Sekali lagi, sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia atau untuk mendapatkan dunia atau untuk seorang yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam hadis tersebut diceritakan bahwasannya dahulu ada seorang laki-laki yang berhijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berhijrah dengan tujuan untuk menikahi seorang wanita. Konon, wanita itu bernama Ummu Qais. Karena hijrahnya itu tidak semata-mata karena Allah, melainkan untuk menikahi seorang wanita. Oleh sebab itu, laki-laki tersebut dipanggilnya dengan sebutan apa? Muhajir Ummu Qais. Sungguh sangat disayangkan sekali ya. Dia berhijrah jauh sekali, tetapi dia tidak mendapatkan fadilah berhijrah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, telah kita dapati banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam urusan niat. Ada apa saja? Di antaranya ada penyimpangan niat karena mencari kedudukan, karena mencari pujian, karena mencari harta, dan berbagai hal keduniawian lainnya. Banyak sekali macam-macamnya. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim menyimpulkan bahwasannya adapun penyimpangan dalam masalah niat dan kehendak, tujuan amal manusia, maka itu diibaratkan seperti lautan yang luas yang tiada bertepi dan sedikit orang yang bisa selamat darinya. Coba kita bayangkan, seseorang yang sedang berada di tengah samudra yang luas yang tiada tepinya, dia berenang sendirian. Coba, mau kemana dia? Bagaimana caranya menyelamatkan dirinya? Jika bukan pertolongan dari Allah. Sekarang, melihat kenyataan ini, harusnya kita berpikir, untuk apa kita hidup? Untuk apa? Jika bukan untuk meraih ridho Allah. Jika bukan untuk mencari ridho Allah. Masya Allah. Lalu timbullah pertanyaan, bagaimana caranya meluruskan niat? Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyat. Tidaklah aku berusaha memperbaiki sesuatu yang lebih berat dari diriku melebihi memperbaiki niatku. Memperbaiki niat paling berat, tetapi ini yang paling urgent dalam agama. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, jika niat kita terasa bolak-balik, tidak stabil, kadang ingin mendapat pujian dari orang lain, tetapi kita sadar, lalu kita niatkan lillahi ta'ala, berusaha karena Allah. Tapi tidak lama kemudian, kembali lagi, ada keinginan ingin disanjung oleh orang lain. Misalnya, dalam urusan sedekah misalnya. Awalnya kita niat lillahi ta'ala. Kita pergi bersedekah sembunyi-sembunyi, diam-diam, karena tidak ingin ada orang yang melihatnya. Tapi setelah kita sampai di tempat tujuan, kita bertemu dengan orang yang akan kita sedekahi. Muncul niat-niat yang tidak baik dalam diri kita. Kita berfoto sama orang yang akan kita sedekahi itu. Kemudian
dibikin status, dikirim ke Facebook, ditambah caption, sedekah dulu guys, gitu katanya. Masya Allah, itu sama saja saudara-saudara, dan itu termasuk ke dalam perbuatan ria. Makanya kita perlu berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu. Dan tentunya dalam urusan niatnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, tidak semua perlu kita ceritakan kepada orang lain dan kita bagikan kepada orang lain. Sebagaimana kita menyembunyikan dosa kita, maka hendaklah kita menyembunyikan amalan kebaikan kita. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 271, Allah mengatakan, kalau kalian sedekah terang-terangan, itu baik sekali. Tetapi, kalau kalian sembunyikan, kalian kasihkan kepada yang membutuhkan, tanpa ada yang tahu, maka itu lebih baik bagi kalian. Kata Allah, yang disembunyikan yang lebih baik. Kenapa? Karena biasanya amalan yang tidak diketahui oleh orang lain ialah amalan yang lebih ikhlas. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kadang perlu sekali kita bertanya pada diri kita sendiri, bahwasannya apa sih yang kita harapkan dari orang lain? Apakah pujian? Sungguh, pujian dari orang lain itu tiada berguna. Yang berguna pujian siapa? Allah. Jika kita mau ria sama Allah. Gak apa-apa nih, ketika gak ada orang, kita bilang gini, ya Allah, aku mau sholat ya Allah. Ya Allah, lihat nih, aku mau sedekah. Ya Allah, hari ini aku mau menolong si fulan. Tidak apa. Ini ria yang diperbolehkan. Selama tidak ada yang mendengarnya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, dan jangan lupa untuk senantiasa beristighfar. Hari ini kita niat lillahi ta'ala, besoknya terganggu. Maka beristighfarlah sambil memohon kepada Allah agar niat kita lillahi ta'ala. Saudara-saudara, semoga setelah ini kita mampu mengistiqomahkan diri kita untuk senantiasa melakukan sesuatu dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. Karena sebagaimana dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 yang tadi sudah dilantunkan oleh rekan saya, Saudari Balkis dan Cutwafa, terima kasih kepada keduanya. Allah berfirman, maka barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, hendaklah ia melakukan amal kebaikan. Dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun dalam menyembahnya. Sudah kita pahami bersama-sama bahwasannya segala sesuatu yang diniatkan karena Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Dan kita akan memperoleh kesempatan untuk bertemu dengan Allah. Masya Allah. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, jika kita melakukan sesuatu diniatkan selain karena Allah, maka itu sama saja dengan menyekutukannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah saudara-saudara betapa pentingnya meluruskan niat dalam segala perbuatan kita. Dan hendaknya kita menjaga diri kita, menjaga hati kita agar tidak tercemar dari sifat ria. Ria merupakan sifat senang dipuji oleh orang lain. Dalam urusan beramal taat, hendaknya hati kita bersih, niat kita bersih, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara kelima, yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bilqis Hoirunisa. Kepadanya kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuafi ni'mahu wa yukafiru mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi
wa barakatan fir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nazzata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Dan acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, saya selaku pembawa acara, saya akan mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian hadirin yang telah menonton channel YouTube ini dan kepada pengisi acara pada hari ini. Tak lupa saya memohon maaf apabila ada salah kata yang saya lontarkan kepada hadirin dan hadirat. Saya Bella Saraswali Mulia Persetia selaku pembawa acara mohon untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.